Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi dengan NIM 2009-0250-1014 dengan kelas A Pendidikan Akuntansi 1 nomor urut 22. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat serta hidayahnya kita dapat bernafas dan menjalankan kehidupan kita pada hari ini. Kemudian salawat serta taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi suri teladan dan contoh yang baik bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas esai dan juga tugas ke-9. Adapun tugas esai itu terdiri dari 2 nomor, yang pertama dan yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan tugas ke-9. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama, yaitu soal esai. Nomor 1, pendidikan adalah hak dan hak setiap warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warga negaranya yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan bangsa, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, dan proses pendidikan akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi lainnya. Jelaskan jawaban Anda tentang pernyataan tersebut. Perlu kita lihat ya, dalam mencerdaskan warganya, mencerdaskan warga negara, itu salah satu tujuan negara, khususnya Republik Indonesia. Kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Di alinea keempat itu berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Nah, di alinea keempat ini jelas sekali bahwa fungsi sekaligus tujuan dari negara Indonesia itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, jika negara, khususnya negara kita ini Indonesia, Republik Indonesia, tidak memperhatikan, atau ya khususnya dalam hal ini pemerintah ya, tidak memperhatikan pendidikan di Indonesia, maka mereka tidak lagi menerapkan tujuan dan menerapkan salah satu tujuan dan fungsi dari negara Indonesia itu sesuai dengan alinea keempat. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar itu juga terdapat penjelasan bahwa
untuk tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang mana intinya makna pasal 31 Undang-Undang 1945 ini adalah tentang hak dan kewajiban negara di bidang adalah hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dasar dan nasional. Dalam jurnal yang disusun oleh Nadziro dan kawan-kawan, yaitu judul jurnalnya itu Hak Warga Negara dalam memperoleh Pendidikan Dasar Indonesia pada tahun 2018, yang mana mengatakan pasal 31 Undang-Undang 1945 ini mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Dikatakan sebagai hak karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan serta menempuh pendidikan, sedangkan kewajibannya ialah menempuh dan menempuh dan mengikuti pendidikan dasar. Jadi warga negara juga memiliki kewajiban untuk menempuh dan mengikuti pendidikan dasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 2 itu menjelaskan tentang warga negara mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar. Artinya pemerintah harus untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Pemerintah atau dalam artian memberikan subsidi bagi warga negara untuk dapat menempuh dan mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah juga mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia. Tujuannya adalah apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk anggaran pendidikan sendiri, negara memprioritaskan sebesar 20% dari anggaran APBD, APN dan APBD, yang mana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memajukan pengetahuan dan teknologi negara untuk menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia dan kemajuan peradaban, sehingga Indonesia tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan update mengenai pengetahuan maupun teknologi dibandingkan negara-negara lainnya. Yang kedua, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan memenuhi jenis kelamin, status sosial,
ekonomi, agama maupun letak geografis. Bagaimana menurut Anda? Nah, menurut saya pendidikan adalah hak dan hak setiap warga negara. Di sini adalah setiap, berarti tidak ada penggolongan antara itu, entah itu perempuan maupun laki-laki, maupun itu bangsawan ataupun rakyat biasa. Kemudian maupun itu orang kaya maupun orang miskin, ataupun orang di gunung, orang yang tinggal di gunung, orang yang tinggal di pantai, orang tinggal di Sumatera, di Kalimantan atau Sulawesi atau di Jawa ataupun di Papua, semuanya harus mendapatkan pendidikan secara merata dan adil sesuai dengan Pancasila kelima kita. Sila kelima kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana keadilan sosialnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Sosial itu apa? Sosial itu termasuk adanya pendidikan dan pekerjaan. Nah, pendidikan, maka dari itu ketika pemerintah atau seorang oknum yang membeda-bedakan warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, maka ia telah mencoreng sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari soal esai nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan soal esai dari tugas ke-9. Oke, kita akan menjelaskan tugas ke-9, yaitu terdiri dari 6 nomor. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang BKT. Nah, apa itu BKT? BKT adalah biaya kuliah tunggal yang mana dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester sebagai biaya operasional. Biaya operasional untuk menyelesaikan pendidikannya. Jadi biaya kuliah masing-masing setiap siswa untuk menyelesaikan studinya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan UKT? Nah, UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Jadi adalah biaya kuliah yang tidak mendapatkan subsidi oleh pemerintah. Nah, biaya ini dibayarkan oleh mahasiswa sesuai dengan keadaan dan keadaan ekonominya setiap masing-masing. Nah, sisanya itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi di sini ada BKT dan UKT, perlu diketahui perbedaannya. Nah, kalau BKT itu seluruh biaya operasional setiap mahasiswa dari awal yang masuk hingga selesai setiap semester. Itu dihitung, kemudian totalnya itu adalah biaya kuliah tunggal. Kemudian UKT itu yang dibayarkan oleh mahasiswa karena pemerintah itu memberikan subsidi, namun subsidinya itu terbatas, jadi tidak full dibayarkan. Jadi mahasiswa itu harus juga membayar sisa dari subsidi tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Kemudian soal yang ketiga itu unsur dalam perhitungan BKT. Nah, sesuai dengan peraturan di sana itu ada 3, kalau tidak salah itu ada 3 unsur perhitungan BKT. Nah, apa saja 3 unsur dalam perhitungan BKT itu? Yaitu yang pertama dari tentunya itu kampus sendiri atau perguruan tinggi, yang mana pencapaian standar nasionalnya itu sesuai dengan kampusnya. Misalkan saja ada yang namanya itu
akreditas ya, sesuai dengan pencapaian nasional, sesuai dengan akreditas setiap perguruan tinggi. Kemudian ada jenis program studi, karena kan biaya kuliah di Fakultas Kedokteran misalkan akan sangat berbeda dengan biaya kuliah di Fakultas Olahraga misalkan. Di Fakultas Kedokteran mereka butuh lab, mereka butuh uji coba, praktikum dan sebagainya. Di Fakultas Olahraga mereka mungkin hanya butuh peralatan olahraga, entah itu bola, matras dan sebagainya, dan lapangan untuk mereka latihan. Jadi perhitungannya setiap fakultas, setiap program studi itu berbeda-beda. Misalkan saya pendidikan akuntansi, mungkin dihitung modulnya berapa, modul yang dipakai, terus juga komputer, laptop, aplikasi akuntansi misalkan, itu semua harus dianggarkan, terus di total jadilah biaya kuliah tunggal. Kemudian ada indeks permahalan wilayah, kan tidak sama setiap wilayah. Ada mungkin di Jawa beda dengan harga yang di Sulawesi. Harga di Sulawesi misalkan lebih mahal daripada harga di Nusa Tenggara atau di Sumatera, seperti itu. Jadi biaya hidup misalkan di sini di Makassar juga akan mempengaruhi biaya BKT yang ada di perguruan tinggi Makassar, seperti itu. Kemudian biaya operasional pendidikan itu terbagi atas dua. Yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke, soal selanjutnya, tanggapan terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai anggaran pendidikan. Nah, di sini tuh anggaran ini dialokasikan sesuai dengan dana APBN. Nah, sumber daya pendidikan tercantum pada undang-undang ini cukup luas, yang membuat perguruan tinggi tidak sulit untuk memperoleh data seperti itu. Kemudian apa ini? Oke. Komentar mengenai Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Nah, menurut saya pembayaran UKT cukup rumit dan dengan banyak syarat, yang terlebih fasilitas kampus itu terbatas dan terbalik dengan UKT yang dibayarkan mahasiswa. Jadi pembayaran UKT yang dibayarkan mahasiswa misalkan sampai berjuta-juta itu menurut saya itu masih belum sebanding dengan apa yang mahasiswa terima dari kampus, entah itu fasilitas, entah itu pengadaan modul ataukah guru, kompetensi guru dan dalam hal ini dosennya dan sebagainya. Itu masih belum sebanding lah, atau sebelum sebanding dengan apa yang mereka bayarkan, terutama yang mandiri. Kemudian yang terakhir itu komponen biaya perguruan tinggi. Nah, komponen biaya perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama uang pangkal, SNMPTN dan SBPTN. Kemudian ada uang kuliah tunggal, kemudian ada SPP, kemudian ada biaya SKS, kemudian ada biaya laba dan peralatan. Semua itu menjadi komponen biaya yang harus ditanggung ya, dan dibebankan kepada perguruan tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dari diri saya sendiri, dan jika ada pun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.